Des seins italiens. Hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film How Much Do You Love Me yang rilis tahun 2005. Film ini menceritakan seorang lonte yang bernama Danila diperankan si seksual Monica Bellucci yang diajak oleh Francois yang diperankan oleh Bernard Campen, seorang pekerja kantoran yang mengaku dapat lotre besar sebanyak 4.542.000 euro kalau dirupiahkan kira-kira 76 miliaran. Gila banget banyaknya. Danila diajak untuk tinggal bersama dengan bayaran 2,5 miliar rupiah per bulan sampai dia bangkrut. Angka yang fantastis. Bagaimana kalau uang itu diberikan kerupuk? Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan menggambarkan seorang pria bernama Francois terkesima melihat kecantikan Danila yang sedang berada dalam bar. Lalu Francois mendekati dan menawarkan untuk hidup bersama dengan bayaran 1.000 euro per bulan. Dan Danila pun menyetujuinya. Sebelum beranjak, Danila meminta pada Francois untuk membayar DP dan meminta untuk tidak menyakiti dirinya dan harus menghormatinya. Dijawab Francois. Saat tiba di rumah, Francois terserang jantung. Lalu ia diperiksa sang dokter. Ternyata jantung Francois berdegup kencang karena gugup akan hidup bersama dengan Danila yang cantik dan seksi. Hai, belum apa-apa udah jantungan. Untuk selanjutnya, Danila dan Francois bertempur. Paginya, saat Francois mau berangkat kerja, Danila mencegah dengan memberi 2 buah semangka kembarnya. Namun Francois tetap menolak karena ia akan bekerja, membuat Danila kecewa. Namun ketika ditanya, ia terpleset karena pusing. Danila langsung menolong lalu Francois memanggil dokter pribadinya sekaligus temannya bernama Andre Migot. Ketika Francois diperiksa, Andre menyarankan agar Francois meninggalkan Danila karena Francois mempunyai jantung lemah. Kalau hidup dengan wanita akan ada gencatan senjata. Dokter itu khawatir akan kesehatan Francois. Andre pun menjelaskan kepada Danila akan kondisi jantung Francois. Namun Danila mengelak karena ia sanggup merawat Francois. Ternyata Andre itu natskal, menasehati Danila sambil tangannya bergeroyok. Saat Francois menghampiri, Danila berkata bahwa dirinya muak jadi lonte. Ia ingin hidup normal dan bersedia merawat Francois bila sakit. Ketika Andre pergi, Francois mengucapkan terima kasih karena telah merubah pikiran Danila. Cerita selanjutnya, Danila dan Francois pergi ke pantai. Francois begitu bahagia berlari-lari. Mereka juga begitu lengket kayak Franco. Ketika makan siang, Francois dan Danila menceritakan kepada Andre bahwa mereka habis main dan berlari-lari di pantai. Dokter itu menyalahkan Francois untuk berlari. Dijawab Danila, mereka berlari untuk membangkitkan gairah Francois agar dia melihat gerakan buah semangkanya. Buah semangkanya kembar. Lalu Francois diperiksa suhu tubuhnya. Ternyata naik dari sebelumnya hanya 80 sampai 130, sedangkan sekarang 90 sampai 150. Andre berpesan agar tidak memakan makanan yang mengandung kolesterol karena akan merusak kesehatan Francois. Sebelum Andre pergi, ia menasihati Francois bahwa cinta bukanlah piknik, tapi harus mempunyai komitmen yang total. Kau harus mencintai seorang wanita untuk merasakan kehilangan. Adegan berikutnya, Andre ditelepon Francois agar datang ke rumahnya. Saat Andre mau berangkat, ada yang aneh karena dia berpamitan pada sebuah bantal. Wah, kenapa begitu ya? Kok pamitan pada bantal? Mau tahu? Atau mau tahu banget? Untuk kejelasnya, tetap nongkrong di sini. Tiba di rumah Francois. Ternyata yang sakit bukan Francois, melainkan Danila yang terserang mual. Baru saja dokter itu masuk, tiba-tiba terdengar dari kamar seperti ada meja yang jatuh. Francois langsung menghampiri. Oh lala, ternyata Andre tertimpa meja sedangkan Danila bulunyun. Ketika ditanya, kenapa kamu bulunyun? Danila menjawab agar Andre mudah memeriksa dirinya. Waduh, diperiksa sampai sebegitunya tuh. Lalu Francois menelepon rumah sakit. Gambar berikutnya sungguh sangat menyudutkan. Ternyata Andre sang dokter itu perlaya.
Mungkin Andre ini terserang jantung melihat Danila bulunyun. Adegan berpindah ke kantor Parankois yang sedang diberondong pertanyaan oleh teman-teman sekantornya. Karena tak biasa Parankois di kantor penuh dengan senyum. Mereka penasaran ingin mengetahui apa sebenarnya yang membuat Parankois yang jomblo itu berubah. Kemudian mereka ikut ke rumah Parankois. Ketika masuk kamar Parankois keheranan karena tempat tidurnya berantakan. Teman-temannya mengomentari bahwa tempat tidur Parankois sudah ada yang pakai. Dipakai apaan ya? Waduh. Mendengar komentar teman-temannya, Parankois sedih lalu menyuruh teman-temannya untuk pulang. Salah satu teman wanita menawarkan jasa akan menemani Parankois, namun ditolaknya. Selanjutnya Parankois mendatangi bar yang dulu pertama kali bertemu dengan Danila. Ternyata Danila ada di sana. Datang seorang pria mengatakan pada Parankois bahwa Danila enak untuk dicumbu. Tak berapa lama datang pria lain mendekati Danila sambil berkata, "Kemana saja kamu selama ini?" Dijawab Danila bahwa dirinya ingin berubah jadi orang baik, namun gagal. Karena dirinya tak suka berlama-lama di rumah. Datang Parankois, ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Maguette. Ketika Maguette merayu Parankois, datang Danila yang sudah menyervis langganannya. Maguette meminta bayaran sehari 1.000 euro plus hadiah. Saat Maguette minta DP, Parankois menjawab bahwa dirinya tak bawa uang. Nanti besok kesini lagi. Danila pun tak menggubris saat Parankois melewati dirinya yang sedang ditempel Maguette. Namun, ketika Maguette merayu Parankois, Danila pun memanggil Parankois. Namun Parankois mengabaikannya. Danila berkata pada Maguette, itu bukan salah dirinya. Aku tahu apa yang dirinya lakukan, karena kepalanya terasa pusing. Ucapan Danila diabaikan Parankois. Ia tak melirik Danila. Ia terus berjalan digendeng oleh Maguette. Namun, ketika Maguette mengatakan bahwa Danila itu lonte, Parankois langsung berbalik dan menghampiri Danila sambil berkata, "Dengarkan aku dan jangan menggangguku. Beberapa hari bersamamu telah cukup mengisi hidupku dan terasa bahagia." Lalu ia beranjak dikejar Danila. Di saat Danila mengatakan bahwa dalam hidupnya ada seorang pria yang penting bagi dirinya, disangkal Parankois bahwa Danila bersamanya hanya karena uang. Obrolan itu terputus karena Maguette datang sambil berkata, "Sudah kubilang Danila itu lonte, aku lebih muda dan menyenangkan." Sambil mengajak Parankois meninggalkan Danila. Tapi Parankois datang lagi. Danila menghardik. "Apalagi yang kamu inginkan? Mau menarik uangmu? Aku bersamamu hanya untuk kesenangan," ucap Danila seraya menghemburkan uang yang diberikan dari Parankois. Parankois pun keluar dengan wajah sedih digendeng Maguette. Ternyata Parankois menghampiri Danila kembali. Karena kegigihan Parankois, akhirnya Danila bersedia dibawa Parankois. Ketika di rumah, Danila mengatakan pada Parankois bahwa dirinya merasa terhormat dengan pelakuan Parankois. Dalam obrolan itu, Danila berharap Parankois agar tidak berpikir bisa mengubah hidupnya. Dan Parankois pun menyadari bahwa Danila banyak bercumbu dengan pria lain selama dirinya tidak melihatnya. Adegan berlanjut saat Charlie mendatangi rumah Parankois untuk mengambil Danila. Karena Parankois dianggap mencuri istrinya dan Charlie meminta ganti rugi karena Danila berpindah pada Parankois. Rupanya pria ini yang disebut Danila. Dia punya pria penting waktu di bar. Charlie mengharapkan pengkhianatan harus dihukum mati seperti pengalamannya saat wanita lain meninggalkan dirinya. Danila langsung minta maaf. Ketika Charlie akan menceritakan masa lalu Danila yang takut oleh tikus, Danila marah sambil beranjak. Dikejar Charlie untuk menenangkan Danila. Lalu Charlie membawa duduk kembali Danila di pangkuannya sambil berkata pada Parankois menawarkan harga untuk Danila yakni 4 juta euro. Waduh, habis dong uang Parankois. Yang menyakitkan Parankois, tawaran itu berdasarkan info dari Danila. Apalagi saat Danila mengatakan, "Kau telah mencuci malam." Parankois marah sambil berkata, Untuk selanjutnya, mereka duduk kembali membahas transaksi. Charlie berkata pada Parankois, "Kamu tak usah mikir saya, pikirkan saja Danila. Kalau kamu tak setuju, berarti kamu memilih uang ketimbang Danila." Disangka Parankois bahwa Danila pun suka uang, membuat Charlie marah. Lalu Parankois mendekati Danila untuk meyakinkan, apabila uangnya habis untuk menebus dirinya, maukah kamu menjadi milikku? Danila menjawab, "Bukan aku yang kau beli, tapi kebebasanku. Kebebasanku adalah milikku. Kulakukan apapun yang ku mau dengan kebebasanku. Aku dapat menginjak-injak dan menanamnya." Jawaban Danila membuat Parankois bingung. Lalu ia berkata, "Aku tak tertarik. Aku mencintai Danila, tapi aku menyimpan uangku." Mendengar jawaban Parankois, Danila beranjak untuk membereskan barang-barangnya. Lalu Danila pergi bersama Charlie. Adegan berpindah ke Charlie yang marah-marah ke anak buahnya karena Danila tidak melayaninya.
Hal ini gara-gara Parankois. Lalu ia kembali ke kamar dan memarahi Danila. Danila menjawab, Parankois melakukan dengan hati dan dirinya lebih suka Charlie bersikap lembut. Charlie merasa Danila ingin meninggalkannya. Disangka oleh Danila bahwa dirinya butuh dan mencintai Charlie. Dalam kesempatan lain, Danila menjelaskan bahwa Parankois memperlakukannya dengan sopan, membuat Charlie marah dan menyuruh Danila pergi. Cerita selanjutnya, Danila mengunjungi rumah Parankois. Namun sayang disayang, Parankois tidak bisa diganggu. Dia sedang sibuk dan ingin menyelesaikan dalam 15 menit bersama tetangganya. Waduh, keganggu nih, tancap. Tak berapa lama, Parankois keluar dari kamarnya. Danila berjanji sekarang akan betah diam di rumah. Setelah tetangganya keluar, Danila menyuruh Parankois untuk mandi karena dia tidak mau ada aroma wanita lain menempel di tubuh Parankois. Danila pun mengatakan, dari obrolan itu terbuka tabir bahwa Parankois berbohong dengan mengatakan dapat lotre besar. Ia hidup hanya dengan gajinya. Mendengar itu, Danila marah sambil mengatakan, Danila pun akhirnya luluh dalam pelukan Parankois. Saat Danila dan Parankois lagi asik, datang teman sekantornya bernama Michael. Tapi Parankois mengusirnya, namun Danila menahannya dan menyuruh tamunya masuk dan menawari minuman. Ternyata Michael datang tidak sendirian, teman-teman sekantor ikut datang, lalu mereka berpesta. Namun baru saja asik berpesta, Parankois mencari Danila karena menghilang dari pesta. Teman-temannya pun mengikuti untuk mencarinya. Ternyata Danila sedang asik dengan temannya Parankois. Waduh, kalau punya istri kayak gini, stres mulu. Meskipun demikian, Parankois tetap mencintainya karena sejak bertemu dengan Danila, jantungnya membaik dan film pun tamat. Itulah alur cerita film How Much Do You Love Me. Semoga dapat terhibur. Sampai jumpa lagi. Cheerio. Bye-bye.